Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang epidemiologi anemia. Perkenalkan, saya sendiri Penny Karmila Sari dan rekan saya Nurfanda Rauna Kunazali dan Nopi Lestari. Nah, pokok pembahasan dari presentasi hari ini yang pertama ada pengertian dan klasifikasi, kedua penyebab dan gejala, ketiga dampak, keempat prevalensi, kelima pencegahan dan penanggulangan anemia. Yang pertama ada pengertian dan klasifikasi. Anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Hampir semua gangguan pada sistem peredaran darah disertai dengan anemia yang ditandai dengan warna kepucatan pada tubuh, penurunan kerja fisik, dan penurunan daya tahan tubuh. Klasifikasi anemia menurut Prawiroharjo adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe atau zat besi. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dengan makanan, karena gangguan absorpsi atau terpantau banyaknya besi keluar dari tubuh, misalnya pada pendarahan. Kedua, anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Anemia ini sering ditemukan pada wanita yang jarang mengonsumsi sayuran hijau segar atau makanan dengan protein hewani tinggi. Ketiga, anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Keempat, anemia hipoplastik dan aplastik adalah anemia yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru. Pada sepertiga kasus anemia dipicu oleh obat atau zat kimia lain, infeksi, radiasi, leukemia, dan gangguan imunologis. Gejala atau tanda-tanda dari anemia diantaranya ada 5M, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Lalu sering mengeluh pusing dan berkunang-kunang. Kemudian mata, kelopak mata, bibir, lidah, dan telapak tangan tampak kucing. Terdapat 3 penyebab terjadinya anemia. Yang pertama adalah penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar. Penyebab langsung yaitu adalah tidak cukupnya asupan zat besi dari makanan, dan yang kedua adalah adanya infeksi yang mengganggu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Lalu penyebab tidak langsung adalah masih rendahnya perhatian terhadap wanita di lingkungan keluarga. Lalu penyebab mendasar dari terjadinya anemia adalah pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah, kemudian status sosial wanita di masyarakat masih rendah, dan letak geografis yang buruk. Dampak anemia pada anak adalah perkembangan otak menjadi tidak optimal, kecerdasan dan konsentrasi belajar menurun, lalu daya tahan tubuh menurun sehingga meningkatkan risiko untuk terpapar penyakit infeksi, pertumbuhan anak tidak optimal, dan muka sering pucat dan mudah lelah. Dampak anemia pada remaja dan wanita di usia subur adalah menurunnya kebugaran dan imunitas tubuh sehingga mudah untuk terserang penyakit, lalu konsentrasi dan kecepatan berpikir menurun sehingga menurunkan produktivitas bekerja dan belajar, menurunnya fungsi reproduksi, dan pertumbuhan tidak optimal. Dampak anemia pada ibu hamil yaitu dapat meningkatkan resiko kematian dan kesakitan pada ibu dan janin. Lalu kurangnya kadar Hb dapat menyebabkan angiogenesis plasenta dan suplai oksigen pada ke janin berkurang sehingga dapat menyebabkan bayi menderita IUGR. Beresiko melahirkan bayi dengan BBLR, bayi lahir prematur, mengalami pendarahan, infeksi perinatal, bahkan keguguran. Lalu bayi yang lahir dengan BBLR itu beresiko untuk bayi lahir kuning, denyut jantung rendah, refleks otot rendah. Selain itu, bayi yang BBLR juga beresiko untuk
mengalami hambatan pada pertumbuhannya dan berisiko tinggi untuk menderita hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes saat dewasa. Lalu bayi yang lahir dari ibu yang anemia juga berisiko tinggi untuk menderita anemia saat lahir. Selanjutnya yaitu ada prevalensi anemia di Indonesia. Kasus anemia di Indonesia masih banyak terjadi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, kasus anemia di Indonesia yaitu sebesar 21,7%. Kemudian pada tahun 2018 itu naik menjadi 23,7%. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Prevalensi anemia yang tertinggi pada tahun 2013 yaitu pada usia lebih dari 75 tahun, yaitu sebesar 46%. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 42,3%. Untuk prevalensi anemia pada anak rentang umur 5-14 tahun pada tahun 2013 yaitu sebesar 26,4%, kemudian meningkat menjadi 26,8% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa anemia pada anak terjadi peningkatan sebesar 0,4% dalam rentang waktu 5 tahun. Kemudian prevalensi anemia balita di tahun 2013 yaitu sebesar 28,1%, kemudian meningkat jadi 38,5% di tahun 2018. Dan untuk prevalensi anemia pada remaja yaitu dengan rentang umur 15 sampai 24 tahun pada tahun 2013 yaitu sebesar 18,4%. Dan di tahun 2018 yaitu terjadi peningkatan sebanyak 32%. Peningkatan anemia yang terjadi dalam rentang waktu 5 tahun cukup tinggi yaitu sebesar 13,6%. Dari data tersebut dapat kita tahu bahwa kasus anemia pada balita, anak, dan remaja di Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun. Maka dari itu perlu adanya penanggulangan anemia agar kejadian anemia dapat menurun di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tabel dari prevalensi anemia pada ibu hamil menurut Riskesdas tahun 2018. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 48,9%. Kejadian anemia pada ibu hamil banyak terjadi pada rentang usia 15-24 tahun, yaitu sebesar 84,6%, lalu pada rentang 25-34 tahun yaitu sebesar 33,7%. Kemudian di sini ada pencegahan dan penanggulangan anemia di Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan anemia ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Anemia dapat dicegah dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan yang seimbang dan terdiri dari beraneka ragam makanan. Makanan kaya zat besi terutama yaitu berasal dari pangan hewani dan pangan nabati. Pada pangan hewani seperti ikan, daging, unggas. Pangan nabati seperti sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Penyerapan zat besi dalam tubuh dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, mangga. Juga tidak mengonsumsi makanan sumber zat besi yang bersamaan dengan zat penghambat seperti tanin yang terdapat pada teh. Kemudian yang kedua, yaitu fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Fortifikasi bahan makanan merupakan menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi dari pangan tersebut. Biasanya ini dilakukan oleh industri pangan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk melihat label kemasan makanan untuk mengetahui apakah makanan tersebut sudah difortifikasi zat besi.
Kemudian yang ketiga, yaitu suplementasi zat besi. Pada suatu keadaan di mana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat dilakukan suplementasi zat besi. Suplementasi ini dapat melalui tablet tambah darah atau TTD yang merupakan salah satu program dari pemerintah dalam upaya memenuhi asupan zat besi. Pemberian TTD dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh. Nah, konsumsi TTD ini masih diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti pola makan seimbang dan kurang zat besi. Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia sudah menyesuaikan program pemberian TTD yang dicanangkan oleh WHO pada tahun 2011, yaitu diberikan sepekan sekali melalui sekolah. Dan untuk ibu hamil diberikan 1 TTD setiap hari selama masa kehamilan minimal 90 tablet dan dilanjutkan sampai masa nifas. Nah, pemberian tablet tambah darah ini dapat dijumpai atau ditemui di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta atau dapat diperoleh atau dibeli langsung secara mandiri pada tempat-tempat penyedia obat. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.